Oke, selamat sore, sahabat pemirsa. Terima kasih sudah hadir di podcast Bincang Usaha bersama saya Dino Gusman. Hari ini kita kedatangan tamu istimewa, sahabat saya dari SMP, dari SMA, Mas Bambang Irianto, seorang sosiopreneur yang nanti akan bercerita segudang pengalamannya dan juga spesifik kali di bidang berinvestasi sosial di dunia pendidikan. Semoga acara ini bermanfaat. Terima kasih. Selamat sore, Mas Bambang. Sore-sore, Mas Dino. Sehat semua. Sore kawan-kawan yang lain. Iya. Ya. Terima kasih. Gimana hari ini, sehat? Alhamdulillah. Mas Bambang, kawan-kawan ini lain semua sehat. Ya. Lagi di Jakarta apa di Jogja nih? Kebetulan lagi di Jakarta nih. Baru kemarin dari Jogja. Oke. Persiapan nih. Kalau lagi rame-rame nyoblos. Nanti nyoblos di Jogja apa di Jakarta? Jakarta, karena KTP Sama ya. Sama saya. Sama. Ya, makasih ya. Oke, Mas Bambang. Kita mulai nih, Mas Bambang ya. Mas Bambang, ini saya impress kali nih, saya baca tentang profilnya Mas Bambang nih. Boleh cerita, saya nggak tahu nanya dari mana, banyak banget dan semuanya hebat-hebat. Boleh cerita secara overall pengalamannya, Mas Bambang. Ada yang di bidang, tadi satu-satu aja pelan-pelan. Ada yang di bidang sosial pendidikan, udah pernah jadi ketua yayasan dan pernah jadi rektor UP 45, terus jadi majelis ekonomi PP Muhammadiyah, terus juga di profesional di bidang energi, oil and gas, itu juga sebagai pengusaha di properti developer, cluster. Boleh cerita secara overall aja, Mas Bambang, pengalamannya? Gitu. Ya, makasih Mas Dino. Ya, mungkin ya sedikit kilas perjalanan hidup ya. Setelah belajar pada Mas Dino nih dari SMP, SMA, dan lanjut kita kuliah di Bandung, sempat di Amerika, pulang dari Amerika, itu masuk ke dunia perusahaan ya. Jadi nasional company, yes. Paralel dengan itu juga di paruh waktu kerja di kampus di Universitas Islam Bekasi. Jadi mungkin alamat saya bagi dua alamat kegiatan profesional di dunia sebagainya, di oil and gas, ya, di properti dan di korporasi ya, holding maupun anak perusahaan. Itu mungkin sekitar 10 tahun pulang dari Amerika. Paralel dengan itu ya, saya juga beraktivitas yang berbau-bau keberhubungan dengan sosial masyarakatan. Tadi yang sampaikan Mas Dino kan, mulai dari hutan di Muhammadiyah sebagai ormas, juga beberapa NGO, ada SOS Village, dan lembaga pendidikan dari Wisma, dan terakhir proklamasi 45 Bekasi, proklamasi 45 Jogja. Dan sekarang lagi bantuin kegiatan zakat infak sodako. Itu mungkin secara singkat ya. Oke. Cakep. Mas Bambang, saya mau nanya, pengen tahu aja Mas Bambang, gimana cara bagi waktunya? Itu banyak banget aktivitasnya, bukan cuma satu-satu, step by step, tapi saya lihat jalan paralel ini banyak banget. Gimana cara bagi waktunya tuh? Aktivitasnya banyak banget. Mengalir aja sih Mas Dino. Mengalir aja. Nggak ada. Jadi memang yang
yang terbentuk adalah dunia profesionalisme kan, itu ada head to core gitu kan, kecuali dunia terkait dengan kewirausahaan atau entrepreneur. Jadi yang mainnya adalah yang utama dunia profesional, perusahaan. Nah, di luar itu sifatnya mengisi waktu-waktu sela gitu kan. Jadi di jalanin aja, dinikmatin aja, nggak terlalu kaku amat. Dikit santai aja Mas Dul. Ya. Ini saya cerita sedikit ya, Mas Bambang ini waktu SMP kita sama-sama di Tarakanita, SMA sama-sama di SMA 6 Bulungan. Ini Mas Bambang nih tadi bukan kita saling belajar, saya belajar sama Mas Bambang. Karena dia masuk yang paling pintar dulu di kelas. Ingat nggak kita naik bis sama-sama? Ya kita naik bis sama-sama tuh dari Tarakanita, Mas Bambang turun di Pulau Raya, saya turun di Blok M. Kita lagi berantem. Iya. Mas Bambang, saya guru berantem. Mas Bambang, boleh saya tertarik ini nih, yang spesifik mengenai yang saya pengen tahu apa itu ceritain apa itu berinvestasi sosial di dunia pendidikan. Ini terus terang barang baru buat saya nih, istilah baru, berinvestasi sosial di dunia pendidikan. Apa tuh maksudnya Mas Bambang? Pada waktu saya jujur waktu ditanya apa rumusannya kan. Jadi sebenarnya kan mungkin itu kan orang keuangan, investasi itu kan konotasinya adalah apa, investasi dalam uang materi. Nah, sosial dan sosial. Saya mungkin menerjemahkan investasi itu tidak harus dalam materi. Ya, hal-hal yang materi pun itu bisa aja kita lakukan investasi. Nah, apa sosial gitu? Karena ya saya teringat mungkin usia-usia kita ini, usia saya ini, pertama kan harus berpikiran life after death. Misalnya apa, atau apa sih yang kita kerjakan. Itu biasanya dengan sosial. Ya, saya berbagi cerita atau berbagi pengalaman. Saya percaya bahwa semua dari kita itu sebenarnya sudah sadar tidak sadar melakukan sesuatu yang berhubungan dengan kebaikan sosial. Ngerti. Semacam itu aja. Jadi melakukan kebaikan itu disebut berinvestasi sosial ya. Tapi spesifikali juga di dunia pendidikan gitu ya Mas Bambang ya? Ya. Oke, ngerti. Saya suka lihat di Instagramnya Mas Bambang nih lagi nanam padi, lagi nanam apa, banyak aktivitas sosial gitu ya. Luar biasa nih Mas Bambang nih. Bukan hanya melulu mengajar, tapi juga melakukan aktivitas sehari-hari yang bermanfaat buat orang banyak ya. Luar biasa. Ya. Mas Bambang kan jadi banyak, kalau lihat suka banyak event-event yang udah dilakukan sama UP5 nih. Event-event, boleh cerita beberapa event Mas Bambang yang terhadap komunitas itu, event-event apa aja yang pernah dilakukan? Oke. Kebetulan kampus UP5 besar nih Mas. Di sana ini itu ada dari pendidikan, dari mesin, dari informasi, dan dari saya perlu sedikit menceritakan ini karena kaitan dengan pertanyaan Mas Dino. Nah, kan yang non teknik ada sosial, ekonomi, psikologi. Nah, jadi kami universitas selain mengajar itu beraktivitas apa yang bisa kita berikan ke masyarakat. Misalkan mahasiswa ada program KKN, kuliah mereka ngajarin masyarakat bagaimana kelola sampah, misalkan, sehingga tidak sembarangan. Itu contoh-contoh kecil. Ada kegiatan kebencanaan
lahir dari psikologi alam dan bagus. Ini terakhir kita lagi bicara siap apa secara mungkin bagi apakah Oke, Jumat Barokah. Makanan buat saudara-saudara kita yang membutuhkan sambil kita yang kesulitan makan, selain juga datang di rumahnya, kesulitan suara tidak semuanya dan dalam atas sebagian siswa juga. Nah itu beberapa kegiatan mungkin secara sederhana kami lakukan jadwal kelompok. Oke. Cakep. Nah, Mas Bambang, lanjut ya, Mas Bambang. Ini kan bagus banget yang dilakukan sama Mas Bambang nih. Apa sih yang menginspirasi Mas Bambang nih dalam melakukan kegiatan sosial dan pendidikan itu? Apa kan Mas Bambang juga ada usaha bisnisnya, bikin perumahan. Dulu juga pernah di profesional sampai di level direktur di perusahaan oil and gas. Apa yang sekarang saya lihat Mas Bambang banyak melakukan aktivitas di dunia sosial pendidikan. Apa yang menginspirasi Mas Bambang itu untuk melakukan ini? Apa ya? Agak nggak mudah itu Mas Dino. Saya mungkin mengalir aja gitu ya. Tapi saya perhatikan kita semua begitu. Mas Dino pun begitu. Mungkin nggak mendefinisikan melakukan aktivitas sosial di pendidikan. Tapi misalkan nih hal paling konkret, walaupun Mas Dino juga saya belajar dari Mas Dino seorang pengusaha, developer gitu. Tapi Mas Dino bikin pendidikan dengan podcast ini, misalkan berbagi sharing. Nah ini kan aktivitas sosial dan mendidik, membagi cerita kepada masyarakat. Jadi sebenarnya setiap dari kita begitu, hanya mungkin saya merumuskan aja, tapi setiap dari kita sadar tidak sadar sebenarnya melakukan itu. Saya hanya salah satu dari masyarakat yang akan diproses ke sana. Oke, luar biasa. Ya sih benar Mas Bambang. Kalau sekarang nih kita udah umuran segini kita banyak melakukan. Semoga kita bisa melakukan hal yang bisa bermanfaat buat orang banyak ya. Nah, sebenarnya terima kasih Mas Bambang nih mau hadir nih jadi narasumber di podcast Bincang Usaha. Itu saya berterima kasih sekali karena bisa berbagi sama teman-teman pemirsa semua ya. Makasih Mas Bambang. Mas Bambang, kalau orang mau tahu lebih lanjut tentang aktivitasnya Mas Bambang nih berinvestasi sosial di dunia pendidikan itu di mana Mas Bambang? Atau ada dari UP45 punya IG atau punya website yang spesifik tentang sosial dan pendidikan? Di mana bisa lihat Mas Bambang? Kalau aktivitas kami memang ada di web. Oke. Itu aktivitas. Tapi kalau secara khusus kemudian tertarik, kita bisa membicarakan pada dasarnya tadi saya katakan setiap dari kita itu sadar tidak sadar melakukan investasi sosial dan di bidang pendidikan. Mungkin yang dibutuhkan hanya teman ngobrol sehingga kemudian ternyata bisa begini ya, kita bisa begitu ya, ini itu segala macam ya. Nah itu saya pikir bisa kontak saya langsung atau kontak melalui Mas Dino. Nah, untuk kita nanti bisa merumuskan gitu, apa yang masing-masing dari kita bisa berpartisipasi lebih lanjut gitu. Kalau tertarik artinya sinergi baik dengan Mas Dino maupun dengan kami dengan berbicara lebih lanjut. Ya. Biasa. Ada Mas Bambang bisa kalau berminat bisa share nomor
kontak atau nomor dari UP45 atau nomor Mas Bambang. Nanti dia orang mau nanya lebih lanjut, yang nonton pemirsa ini bisa hubungi ke nomor berapa? Ya, saya tulis di mana? Di Ya, sebutin aja Mas Bambang. Sebutin aja. Nanti ditulis di videonya, ditulisin. Iya. Ya, WA saya 0815 103 0222. Oke. Terima kasih. Jadi bisa ngobrol, bisa nanya-nanya ya. Terima kasih. Iya, saya bisa ngobrol lebih lanjut bagi yang tertarik sinergikan. Nah, Mas Bambang, tanya lanjut nih tentang pendidikan sosial nih, dan pendidikan di sosial dan pendidikan. Apa peran pentingnya berinvestasi sosial di dunia pendidikan, khususnya di pendidikan terhadap pembangunan ekonomi dan pendidikan di Indonesia? Itu apa saling bersinggungan apa gimana? Ekonomi dan sosial. Ini sosial mesti bukan budaya gitu, bukan ya? Sosial dan ekonomi. Apa peran pentingnya melakukan investasi sosial di dunia pendidikan dengan pembangunan ekonomi dan pendidikan di Indonesia? Ah, gitu. Kayaknya udah tahapan asik yang gampang. Saya kan enggak, karena saya tahu Mas Bambang ini orang pinter banget gitu. Ya, itu yang gimana? Ya, sebenarnya pengertian sosial saya memberi penafsiran sosial itu artinya untuk tidak untuk diri sendiri. Oke. Tidak misalkan mengejar profit semata. Profit. Wah, luar biasa. Luar biasa. Itu pengertian sosial. Iya, kita memberi manfaat buat orang lebih banyak, buat orang lebih dari kita lah. Kita buat berbagai macam orang. Dari apa yang kita miliki, kita di bidang pendidikan itu saya berikan itu dari pengalaman kita, dari kawan kita. Ada yang terstruktur mengenai penggunaan kurikulum, ada yang sifatnya tidak terstruktur seperti acara-acara podcast ini, gitu kan. Ini juga sebenarnya pendidikan. Pertanyaan Mas Dino, saya agak ngeri sedap ini buatnya, tapi saya sih meyakini aja seperti kegiatan podcast Mas Dino ini, saya perhatikan yang nonton juga lebih dari 5 orang gitu kan, lebih dari 10 gitu. Nah, itu kan bermanfaat sedikit banyaknya, memberikan inspirasi, memberikan semangat, memberikan kemudian mendapatkan pengalaman yang akan diterapkan, dicoba. Kecil-kecil lama-lama jadi bukit. Saya ingat pepatah orang-orang tua dulu. Jadi kalau taunya keluar, ya pasti akan memberikan manfaat buat ekonomi bangsa. Tapi seberapa manfaat? Wah, saya mungkin mengakui mungkin juga kecil atau itu, tapi gak usah terlalu dikit lah. Jalanin aja Mas Dino. Jalanin aja ya. Iya. Mas Bambang ini orangnya low profile sekali Mas Bambang ini. memang bukan siapa-siapa kok, low aja. Orang udah jadi ketua yayasan, udah jadi rektor, ngomongin low profile. Aduh, Mas Bambang. Mas Bambang, Mas Bambang, Mas Bambang kalau dari UP45 kan mewakili universitas gitu ya, terus Bambang melakukan aktivitas sosial dan ekonomi. Itu peran komunitas gimana Mas Bambang dalam mendukung aktivitas sosial dan pendidikan ini? Peran komunitas gitu, masyarakat sekitar itu gimana? Penting apa nggak penting? Sangat penting. Justru pembedanya antara profit motif dan non-profit activities atau sosial itu di sana. Jadi kita bisa aja klaim kita memberi manfaat buat orang banyak. Sementara orang banyak tidak ikutan, tidak respon, gitu kan? Ya berarti itu hanya klaim sepihak. Jadi justru itu ukuran apakah benar-benar sosial atau tidak. Ya keterlibatan orang banyak tadi. Nah, jadi dalam konteks kami di kampus, ya misalnya dari jumlah mahasiswa, dan jumlah mahasiswa adalah
jumlah dosen-dosen, kemudian masyarakat non-kampus yang terlibat berinteraksi dengan kami, apakah itu perusahaan atau masyarakat lain, masyarakat sekitar kampus. Misalnya tadi ada program Jumat Berkah, gitu kan. Nah, itu kita bagi untuk juga masyarakat di luar kampus. Baik sebagai kaum yang menerima bingkisan maupun mereka yang ikut menyumbang gitu. Jadi itu merupakan indikasi aktivitas sosialnya ini berkemajuan seperti apa. Jadi partisipasi atau keterlibatan komunitas atau masyarakat itu penting sekali. Atau ya itulah ukurannya kira-kira gitu. Luar biasa, luar biasa. Itu ya pasti komunitas itu terlibat ya. Kayak Jumat Barokah itu kan pasti terlibat ya. Karena membantu masyarakat setempat. Itu di luar kampus juga dilakukan ya Mas Bambang ya. Di luar kampus. Iya, kita bagi untuk masyarakat umum juga. Betul. Luar biasa Mas Bambang. Terus berbuat kebaikan ya Mas Bambang ya. Terima kasih. Mohon doa dan support yang selalu nih Mas Dino. Seperti ini aja. Makasih banyak nih. Ya, kalau kan sinergi yang sama-sama sosial. Ya. Kalau saya sih moga-mogahan dengan bisa mendatangkan narasumber seperti Mas Bambang bercerita hal-hal baik, filosofinya, moga-mogahan itu bisa jadi manfaat buat orang-orang yang dengerin, ya Mas Bambang ya. Amin. Ya, saya meyakini kecil atau besar apa yang dilakukan Mas Dino ini memberi kebaikan yang beri manfaat kok, insya Allah. Ya, terima kasih Mas Bambang. Mas Bambang juga terima kasih Mas Dino. Mas Bambang, kalau ini dalam melakukan hal-hal sosial dan pendidikan ini apa tantangannya Mas Bambang? Apa tantangan dihadapin? Apakah kalau Mas Bambang mau kegiatan izin-izinnya atau orang yang mau ikut, yang mau jadi volunteer, boleh ceritakan apakah ada tantangan-tantangan nggak dalam menjalankan hal ini Mas Bambang? Iya, karena kita jadi tadi menyandang embel-embel masyarakat, menyandang embel-embel sosial, ya tantangannya nomor satu itu adalah kita harus cukup berhasil membangun komunikasi yang efektif. Jadi itu yang paling utama, kan? Bagaimana kita bisa menjelaskan, dan kita juga bisa mempertanggungjawabkan. Yang kedua adalah masalah pertanggungjawaban kita. Apa yang kita lakukan ini juga benar sesuai tepat sasaran, sesuai dengan apa yang direncanakan dan bisa dipertanggungjawabkan. Nah, itu tantangan. Artinya di sini kemudian turunannya adalah aturan-aturan dari Mas Dino tanya itu dengan sendirinya kita harus tidak bisa mengabaikan aturan-aturan yang sebenarnya difungsikan untuk menjaga amanah dan kepercayaan dari masyarakat itu. Itu yang paling pokok utama. Dan karena tadi ada investasi, nah ini misi yang pengalaman saya ini adalah kalau investasi dan sosial itu kita harus siap untuk tidak sama dengan investasi komersial yang kita kenal. Jadi misalkan kita keluar 5 perak dalam waktu 1 tahun harus menghasilkan sekian, itu paradigma itu harus digeser, harus ikhlasnya dijalankan dan membutuhkan waktu. Itu mungkin masih. Luar biasa. Oke, luar biasa. Jadi tadi itu juga kunci suksesnya Mas Bambang ya. Mesti bisa dipertanggungjawabkan, mesti bisa fokus gitu ya. Dan juga kita mesti sabar ya Mas Bambang ya. Nggak langsung melakukan investasi ini nggak seperti kayak bisnis gitu ya. Iya. Jadi Mas Bambang kan udah jalan di dua-duanya nih, Mas Bambang udah jalan di aktivitas sosial dan pendidikan, udah jalan juga di dunia profesional baik kerja sama orang maupun profesional punya usaha sendiri. Itu nggak sama ya cara menjalankan ya Mas Bambang ya? Secara teknis beda ya? Sama. Secara filosofisnya sama gitu kan. Teknis misalkan tadi kalau investasi bisnis biasa kan segala sesuatunya maunya lebih cepat lebih baik kan. Kalau sosial kita harus
mengajak ini ada ada semangat lain loh yang kemudian kita mungkin lebih panjang. Saya investasi di pendidikan rata-rata menurut saya secara umum panjang. Tapi kalau mau yang pendek-pendek ya harus ada kegiatan-kegiatan yang bisa mengakomodir itu. Oke, luar biasa Mas Bambang. Oke, Mas Bambang. Terima kasih. Ini Mas Bambang nanya lagi dulu lanjut nih. Mas Bambang apa nih sebagai, kalau buat saya sih Mas Bambang tuh udah hebat banget ya. Boleh ceritain hebat lah Mas Bambang lah. Saya sekolah aja ya pas-pasan aja udah sampai level tertentu. Mas Bambang udah jadi rektor, udah jadi ketua yayasan pendidikan. Buat saya hebat banget Mas Bambang. Sorry ya, nggak apa-apa ya. Mas Bambang, apa sih filosofinya Mas Bambang nih? Filosofi yang Mas Bambang anutin apa nih dalam melakukan bisnis dan melakukan kegiatan sosial ekonomi? Apa filosofinya? Kan pasti ada pegangan saya apa nih? Boleh tolong ceritakan. Dalam menjalani hidup bahwa betul kalau di ajaran saya belajar gitu filsafat hidup itu kan segala sesuatu harus sabar dan doa, sabar dan sholat. Jadi filosofinya itu rasanya apapun itu akan sukses asal kita jalani secara terus-menerus, menekuni. Di situ itu kan kaitannya kan kita harus sabar. Setiap masalah kita urai satu, selalu kita tidak lupa sama doa bahwa biasa. Ada masanya up, ada masanya down. Down itu adalah ongkos belajar. Oke, oh bagus banget. Sebetulnya kita belajar hanya tidak bangku sekolah, belajar melalui bangku lapangan, kuasa gitu ya. Masa kita diajarin tahun. Jadi sejauh aja, sabar aja, kita frustasi, jaga sehat aja. Frustasi itu ya nikmatin aja. Nah, segala satu ditekunin, ada yang mungkin 1 tahun kemudian sudah menghasilkan, ada yang 5 tahun baru menghasilkan, apa-apa kok. Jangan mudah tergoda untuk pindah haluan. Nah, jadi apapun aktivitas kita, stay cool di situ. Nah, rahasia yang ketiga mungkin adalah kalau kita kebetulan suka, punya passion dengan aktivitas kita, nah itu hidupnya paripurna deh, sempurna. Jadi kita harus bisa enjoy, atau yang kita geluti adalah sesuatu yang passion kita. Nah itu udah paripurna. Jaga sehat aja dan doa. Itu mungkin Mas. Luar biasa. Ini saya belajar banyak nih sama Mas Bambang nih. Jadi saya ulangi nih, yang pertama mesti sabar dan doa, ya. Kedua, kalau ini bagus banget, kalau mamanya kita kan dalam hidup tuh ada up and downs. Kalau kita down itu jangan baper, jangan meratapi, tapi anggap itu suatu belajar ya Mas Bambang ya. Tadi Mas Bambang bilang ya. Kalau kita lagi down, lagi nggak di atas, anggap itu suatu pembelajaran buat kita. Terus 3, ditekunin. Kita melakukan sesuatu harus ditekunin, mesti konsisten ya Mas Bambang ya. Wah, bagus banget. Sama yang nomor 4 nih, bagus banget nih. Lakukan hal yang kita suka ya Mas Bambang ya. Betul ya? Luar biasa. Nah, sama lah. Nggak luar biasa. Saya memperhatikan semua dari kita melakukan itu. Iya. Ditanya, saya punya kesempatan kasih kesempatan yang pasti. Terima kasih. Mas Bambang, terima kasih. Ini Mas Bambang, sebelum kita ke closing statement Mas Bambang nih, ini ada komen nih. Ada yang bilang keren Pak Bambang, investasi sosialnya. Ada yang bilang Pak Bambang luar biasa, pengalamannya segudang. Wah, hebat. Terima kasih. Ya, buat pemirsa, sebelum kita sampai ke closing statement dari Mas Bambang, nanti yang mau nonton lagi videonya Mas Bambang, podcast Bambang bisa nonton di YouTube channel Ardino Gusman,
ya. Cari di situ podcast Bincang Usaha, bisa lihat sharing-sharing Mas Bambang yang sangat bermanfaat ya. Oke Mas Bambang, buat closing boleh tolong sharing ke teman-teman Mas Bambang, pesan-pesan buat pemirsa Mas Bambang. Oh ya, terima kasih Mas Dino. Buat sahabat-sahabat semua, sahabatnya Mas Dino, sekarang saya mendapat kesempatan untuk berkenalan dan jadi sahabat baru. Ya sebenarnya sadar tidak sadar, saya ulangi, kita semua itu melakukan investasi di bidang sosial. Oke. Nah, salah satu kuncinya untuk berhasil itu adalah menghindari konflik. Karena di dalam sosial lebih dari satu potensi untuk konflik itu menjadi besar. Padahal perbedaan di antara itu sesuatu yang menjadi pembelajaran untuk lebih baik lagi. Okay. Nah, ini tantangannya mungkin. Jadi kita perlu passion, perlu sabar, perlu doa. Up and down adalah biasa-biasa saja. Itu dalam rangka baper tadi. Betul sekali itu Mas Dino. Jadi mungkin itu aja gitu. Dan silahkan kalau nanti mau kita ngobrol lebih lanjut, tadi saya sudah share WA saya atau Mas Dino, kita bisa ngobrol lanjut. Sekali lagi terima kasih banyak nih Mas Dino dan para sahabat-sahabat baru saya sekalian. Mudah-mudahan memberikan manfaat dan barokah di hari Jumat berkah. Sangat bermanfaat Mas Bambang. Makasih Mas Bambang waktunya sudah sharing-sharing di podcast Bincang Usaha. Ini sangat bermanfaat buat saya dan buat sahabat pemirsa semua. Terima kasih. Semoga Mas Bambang selalu diberkati, banyak berkah, tambah banyak rezeki, sehat ya, keluarganya, semuanya, usahanya ya Mas Bambang ya. Terima kasih ya Mas Bambang. Ya. Sama-sama Mas Dino.